Pro 2 RRI. Selamat sore Sobat Kreatif, jumpa lagi di Dialog Khusus Luar Studio edisi Numpang Nampang. Dan di sore hari ini ada yang sedikit berbeda ya. Kalau Numpang Nampang tuh kan biasanya kita ketemu tuh di studio gitu ya. Ya karena beda cuy, hari ini khusus Dialog Luar Studio. Dan di sore hari ini dengan nuansa Christmas juga ya. Karena juga udah mulai bulan Desember. Aku pengen banget kepoin lagi nih lebih dalam, karena seminggu yang lalu kita udah sempet ada siaran kreatif bersama dengan UDC dan juga bersama dengan Dr. Joe. Cuman hari ini kayaknya aku mau kupas lebih jauh lagi nih mengenai stray animal. Nah, tadi udah sempat aku singgung narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, ada Ko Andi. Ya, selamat sore. Ada Dr. Jonet Trimispando. Dr. Joe, selamat sore. Oh iya, sore ya, bukan pagi ya. Sudah sore ini. Jadi Dr. Joe sehat? Sehat Ya. Sedikit recap, Dr. Joe ini adalah beliau dokter di klinik Warasatwa ya, yang juga mengelola secara langsung, dan beliau juga dokter yang sering berkolaborasi nih dan turun tangan langsung untuk menangani kasus-kasus yang terjadi pada stray animal ya dok. Nggak hanya stray dog, stray cat juga. Nah pas banget nih dok, untuk tema kita sore ini kan tentang stray animal atau hewan-hewan liar ya. Yang dimana memang hewan liar ini kan persepsinya kalau di masyarakat itu yang terbuang, yang tidak diperhatikan, yang patut untuk disakiti gitu loh. Kadang orang gitu dok, nggak suka. Itu nggak cukup untuk cuekin aja, nggak cukup gitu, kadang suka nyakitin gitu. Dan padahal memang hewan-hewan tersebut yang tidak ada pemiliknya, tidak mempunyai rumah itu, mereka padahal cuman iseng cari makan ya, cuman mau bertahan hidup. Tapi kita sebagai manusia ini kadang kurang rasa empati gitu ya. Pengennya nggak mau diganggu gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menebalkan empati sedikit ya kita bisa hidup beriringan begitu. Nah kalau saya boleh tahu ya, jadi saya pengen kepoin juga mengenai kasus-kasus yang sudah sering ditangani oleh UDC. UDC Batam ini adalah komunitas penyelamat hewan ya. Komunitas rescue yang dimana dari tahun berapa kok kalau boleh tahu? Dari tahun 2017. Dari 2017 sudah mulai aktif sampai sekarang. Masih ingat gak sih kok kasus pertama dulu apa? Kasus pertama itu namanya Medi, saya masih ingat. Medi. Itu kita rescue di perumahan Mediterania. Jadi kita kasih nama Medi biar lebih ingat. Jadi biasanya anjing kami rescue itu kami beri nama sesuai dengan lokasi. Baik. Jadi kita kasih inisial sedikit biar next kalau misalnya kita tahu ini anjing yang di sini. Nah kasus anjing pertama itu Medi dengan kasus punggungnya dibacok. Punggungnya dibacok. Jadi punggungnya dibacok, kepalanya juga dibacok. Jadi itu kita dapat laporan dan kita istilahnya komunikasi dengan pelapor dan dia bawa ke klinik. Ya istilahnya yang pelapor juga mau bekerja sama ya, untuk bawa anjing tersebut, dan kita bawa ke klinik, dan ternyata memang anjing ini memang tidak ada pemilik. Mereka cuma di sana untuk bertahan hidup, untuk cari makan. Ya cuma ya gimana ya istilahnya, mungkin ada beberapa orang yang nggak suka anjing ya, jadi jadi kita pun sebenarnya mikir loh, ini kok ada orang yang tega ya. Mereka istilahnya kan anjing ini nggak mengganggu, cuma cari makan. Tapi mungkin karena image-nya anjing yang terlanjur negatif kali ya di Indonesia ya. Kadang gitu ya, padahal sebenarnya mereka nggak agresif gitu kan. Betul. Ya ada apa ya, mindset di tengah masyarakat gitu yang jangan nggak boleh deket-deket sama anjing lah. Betul. Anjing itu nanti garang lah, agresif lah. Nah ini nih stigma ini yang sebenarnya masih menjadi momok ya. Bukan hanya bagi Koko yang langsung turun untuk menangani kasus-kasus stray animal tadi, tapi juga bagi kita nih. Kan miris sekali gitu ya. Betul. Dan yang terjadi di Medi ini juga jangan-jangan kasusnya juga gara-gara hal yang serupa. Betul. Ya? Ini dan saya rasa pun Medi bukan yang di sana bukan satu-satunya, tapi salah satu ya. Ini pun yang istilahnya yang jumpa dan oleh orang dan berinformasi. Ya istilahnya bisa dibilang sih sebenarnya hampir bisa dibilang setiap hari pasti ada kasus anjing yang nasibnya seperti itu, yang dipukul lah, dibacok lah, dilempar lah, atau disakiti lah. Nah itu yang membuat kita miris ya melihat kondisi seperti ini. Makanya kami komunitas
sebisa mungkin untuk memberi edukasi kepada masyarakat soal anjing. Ya istilahnya kalau memang nggak suka anjing, yaudah nggak usah diganggu, gitu aja. Tapi berangkat dari awal sekali nih, kita jadi ke belakang sedikit nggak apa-apa ya dok ya? Gak apa-apa. Kenapa kok pengen bikin UDC? Maksudnya, I mean it's so troublesome right? Dari segala aktivitas pasti Koko punya pekerjaan gitu kan. Nah begitu bikin komunitas ini kan pasti nambah tuh kesibukan. Berangkat dari apa sih kok sebenarnya UDC ini didirikan? Sebenarnya UDC ini awalnya memang komunitas kami cuma untuk ngumpul. Jadi istilahnya ini dulunya dibentuk cuma untuk gathering. Jadi kami untuk ngumpul-ngumpul sesama pecinta anjing. Ya kadang-kadang dulu kumpul di satu tempat deh istilahnya ngumpul-ngumpul. Dan di suatu hari kami dapat laporan ya si Medi ini jadi istilahnya. Ya kebetulan pelapor ini memang istilahnya saya kenal deh teman jadinya ya. Jadi waktu dia lapor dan kami juga bingung sebenarnya ini mau dibawa kemana karena setelah kami searching lihat-lihat di Batam sepertinya nggak ada yang komunitas yang menanggapi hal seperti ini. Yaudahlah kita istilahnya dengan teman-teman yaudah kita coba bantu deh. Nah waktu itu kita belum fokus cuma Islam membantu dulu. Tapi setelah dengan kasus yang Medi pertama ini ternyata setelah itu banyak laporan. Nah ini yang istilahnya kita aduh kalau ini yang teman-teman yaudah kita gimana kalau kita fokus untuk komunitas ini fokus di penyiapan anjing telantar. Tapi tetap kita istilahnya kalau misalnya event ya tetap kita ada sisipin soal gatheringnya. Jadi kita nggak meninggalkan yang kita punya awal dari komunitas seperti itu. Jadi dari kumpul-kumpul ada sesuatu hal yang positif muncul gitu ya, dilanjut sampai dengan sekarang gitu ya kok. Betul. Cuman saya jadi penasaran, pertemuan pertama antara Ko Andi dan Dr. Jo itu gimana ceritanya? Ingat nggak kok? Iya lama Kasus pertamanya Dr. Jo sama UDC apa sih dokter, ingat nggak? Pertemuan pertama dulu Ko Andi itu sebagai mungkin bisa dikatakan salah satu Pasien ya? Bukan, langganan belum pasien. Dari teman ya? Teman. Dia kebetulan dia aktif di Batam Guguk United. Oh, oke. Ya. Batam Guguk United. Ya. Itu awalnya ya? Itu awal Awalnya dari di situ. komunitas UDC? sebelum UDC sebenarnya. Sama. Oh, Misinya sama. Misinya sama. Yang dilakukan sama. Cuma beda saat bendera aja. Iya. Tapi tetap kami istilahnya tetap menjalin komunikasi. Oke. Jadi dari Oke, mereka, oke. dari kenal adminnya mereka, saya kenal ke Dr. Jo jadinya. Baik, dari situ udah menjalin Ya. komunikasi ya. Cuman kasus pertamanya UDC deh, yang ditangani langsung oleh Dr. Jo masih ingat gak sih? Si Medi. Si Medi itu Iya. yang nanganin Iya. Dr. Jo. Iya. Tapi dokter, kenapa dokter mau tergerak juga gitu? Kadang kan gimana ya, kalau sudah yang namanya profesi gitu, Iya, nggak banyak dari orang yang tidak mengutamakan nominal dok. Ini Betul, to be betul. blunt aja ya, Betul, karena betul, kadang betul. ada yang ya udah berani DP berapa. Nah kalau udah sama komunitas kan kadang gitu ya, kita tuh duluin si pasiennya dulu gitu, masalah Iya. nanti administrasi ya di belakang lah ya gitu. Tapi dokter kenapa mau tergerak akhirnya ikut nolong, ikut ribet Iya. juga ya? Apa ya ini masalah apa ya, kebahagiaan aja sih. Dengan gitu saya bahagia ya sudah saya bikin gitu aja. Jadi tidak ada special reason, enggak ada. Nggak ada Jadi ya? aku bahagia bikin sesuatu bahagia ya sudah. Bahagia juga jadi akhirnya. Udah gitu aja. Sederhana banget kok. Baik, baik. Berarti udah dari sebelum 2017 ya, sudah sering kolaborasi sampai dengan sekarang Ya. begitu ya. Nah membicarakan mengenai apa ya, stray animal atau hewan-hewan liar. Begitu UDC nongol nih ya kok, pasti kan sudah mulai banyak nih aduan-aduan gitu. Filterisasinya gimana tuh kok? Jadi kalau untuk laporan kami memang istilahnya pilih-pilah jadinya. Jadi, Pilih-pilahnya jadinya jadi gimana? gini, kita ada tidak semua laporan yang bisa kami tangani dan kami bawa dan kami rescue. Jadi kami lebih fokus tuh ke kasus anjing yang memang anjing tersebut terluka dan sakit. Arjen. Nah, jadi Urgent. memang Yang paling urgent, yang butuh memang harus banget. butuh perawatan tim medis. Jadi kalau misalnya yang ada laporan nih saya ketemu anjing ini dalam kondisi ya misalnya nggak terawat gitu doang ya kita sih sebenarnya juga bingung mau di rescue ya dalam kondisi seperti apa. Karena istilahnya kita masih memikirkan masih banyak anjing lain yang dalam kondisi yang lebih parah dari itu. Gitu, ya. Apalagi dengan sekarang
kita kan keterbatasan dana, Ya keterbatasan itu pasti tenaga. jadi dengan salah satu apa ya, bukan kendala. penghambat sih ya, kendala yang Iya, jadi kita harus jadinya lebih bijak untuk menanggapi kasus yang ada jadinya. ya intinya jangan sedikit-sedikit ngadu kalau masih bisa ditanganin sendiri gitu. Tapi ada pernah nggak kasus, ini kan kebanyakan itu persepsi di masyarakat kalau ada komunitas kayak begitu ya, walaupun kan tujuannya atau mungkin apa ya, sasaran utamanya adalah ke hewan-hewan yang liar, yang tidak punya orang tua gitu, yang tidak punya rumah. Ada pernah nggak sih owner yang ngadu gitu ya ke UDC pengen difasilitasi untuk diobatin, itu pernah nggak kayak gitu-gitu tuh kok? Ada sih, jadi istilahnya ada mungkin ya, mereka istilahnya ini anjing saya lagi sakit, istilahnya belum berobat tapi mereka kekurangan, istilahnya ekonomi terbatas ya. Sebenarnya sih ada beberapa hal yang ada saya bantu juga. Kadang-kadang saya telepon, dok, ini nanti ada pasien datang segini dok, kalau bisa kasih harga sekian deh, istilahnya. Ya istilahnya saya Harga dan kemanusiaan ya, Dok. Jadi setiap dengan yang gitu saya biasa komunikasi dengan Dr. Jonet. Baik, Jadinya. Jadi saya orang ke sini nanti dia bayar, ya saya bilang ya kamu bayar semampumu berapa, nanti kurangnya berapa, nanti biar kami komunitas yang bantu open donasi. Oh baik, baik. seperti Apabila memang itu benar-benar kasusnya parah sekali begitu ya. Betul, betul. Si pemiliknya sudah usaha, tapi ya memang membutuhkan bantuan begitu ya. Betul, betul Jadi sekali. memang konsentrasinya itu tetap prioritasnya kepada kondisinya si hewan ya. Iya betul. Tidak nggak nyari apa ya, keuntungan A, keuntungan B, keuntungan C begitu ya, kok ya. Tapi kalau boleh tahu nih, sebelum kita break ya, sebelum kita rehat, mengenai stray animal, banyak orang ya kan ada yang namanya jargon, please adopt, don't buy. Kenapa sih kok? Kalau bagi kami sih memang komunitas, karena kami lebih ke rescue, ke ya anjing-anjing rescue ini pasti kan setelah sehat kan perlu kasih sayang dengan rumah, istilahnya ya. Kami sih memang lebih menganjurkan untuk adopsi, misalnya. Jadi misalnya kalau misalnya anjing adopsi, anjing rescue yang kami ada di tempat ini di rescue, istilahnya udah keluar, kami bisa untuk merescue yang lain masuk. Jadi ada in out, jadi bisa saling membantu. Nah sebenarnya sih makanya kalau misalnya ada yang bertanya soal adopsi atau soal beli, ya saya sebenarnya sih komunitas pasti lebih istilahnya nganjurin Ya, adopsi. gitu Tapi ya memang kalau memang ada satu hal yang memang beli, ya sebenarnya saya nggak masalah. Yang penting memang anjing tersebut yang dirawat dengan baik dan benar, itu aja sih. Baik, tapi kalau dari pendapat dari Dokter Jo nih, mengenai ya lebih baik kalau masih bisa adopsi lah, jangan beli. Cuman kan menumbuhkan Iya. apa ya, rasa dan Betul. niat itu ke sesama manusia yang lain itu agak susah ya dok. Iya. Menanggapi fenomena ini tuh ada tanggapan nggak sih dari dokter? Sebenarnya sih tergantung sudut pandang aja sih. Saat kita memandang dari sudut banyaknya tindak kekerasan terhadap hewan, banyak penelantaran terhadap hewan, kejadian anjing yang baik di rumah sudah tua dilepaskan begitu aja, akhirnya akan menyentuh ke arah situ, menyentuh lebih bagus adopt daripada beli. Cuma masalah adopt atau beli kan itu hak masing-masing sesuai dengan apa namanya hati kecil dari individu masing-masing. Kalau merasa tersentuh ya alangkah lebih bagusnya kan gitu. Jadi artinya saat dia dengan dia adopt anjing dari komunitas dan sebagainya, artinya dia kan membantu komunitas juga. Yang kedua membantu yang street dog yang banyak. Saking banyaknya nggak terhandle semua. Kalau mau dihitung nggak ada jumlah yang pasti, tapi tinggi sekali. Hampir setiap sudut kayaknya ya, kita Iya. di tempat kita tinggal itu pasti ada aja. Betul, Stray betul. animal itu pasti ada aja gitu. Pasti ada. Nah ini mengenai stray animal atau hewan-hewan yang terlantar, kita masih akan kupas lebih jauh, cuman kayaknya kita rehat dulu sejenak, sahabat kreatif. Jangan kemana-mana buat kamu yang mungkin ada pertanyaan. Selamat sore sahabat kreatif, balik lagi barengan aku Denok Mutiarawati masih menemani kalian di dialog khusus numpang-nampang luar studio bersama dengan Dr. Jo dan juga Ko Andi. Selamat sore. Sore. Tadi kita masih bahas kulit-kulitnya doang ya mengenai stray animal, karena kalau ngomongin apa ya, hewan yang terlantar di luar sana itu kalau mau dikupas sampai tuntas kayaknya 1 jam nggak cukup ya dok. Nggak Cuman cukup. ini kayaknya kita ambil yang umum-umum saja. Nah
kenapa sih orang-orang ya yang di luar sana itu sering kayak fenomenanya itu mereka tuh nggak mau adopsi karena takut nanti ini anjing ini atau kucing ini nih pemilik yang lama jangan-jangan tidak mendidik dengan baik. Yang nanti takut pupnya sembarangan lah, pipisnya sembarangan lah. Nah ini ada tips-tips tersendiri nggak sih mungkin dari dokter atau mungkin dari Ko Andi ya untuk itu tadi mengadaptasi kembali ya. Iya. Jadi banyak pertanyaan yang mampir ke saya gitu kayak gimana sih No caranya untuk mendisiplinkan hewan yang kita adopsi supaya dia bisa menerima edukasi baru nih. Kayak contohnya dia bisa tahu cara pup yang benar, dia bisa tahu cara pipis yang benar di mana. Silakan mungkin Ko Andi bisa jawab. Oke, kalau untuk tips seperti itu mungkin kuncinya cuma satu sih sebenarnya, lebih ke kesabaran sih. Jadi memang anjing ini kita nggak bisa istilahnya melatih 1 minggu 1 bulan, tapi ya istilahnya itu jadikan itu seperti gaya hidup. Jadi setiap hari diajarin terus, itu ya sampai ya istilahnya usia tua istilahnya. Karena memang anjing seperti ini memang di satu sisi mereka memang anjing itu termasuk pintar. Tapi memang ya namanya hewan ya, kadang-kadang mereka punya insting, punya sedikit kebebasan. Ya sebenarnya kalau memang hal seperti itu ya kita wajar-wajarkan aja. Makanya kalau untuk tips seperti itu ya kuncinya ya diajarin aja setiap hari terus. Harus sabar sih ya, Ya, intinya malah ke si calon ownernya ya, yang memang harus melapangkan dada lebih luas lagi gitu. Betul. Karena ya apalagi kalau anjing atau hewan stray animal ya, biasanya memang mereka kan hewan yang sudah pasca trauma, Iya. yang mengalami baik itu penyiksaan secara fisik maupun mental. Nah itu memang dari sudut pandang calon saya nih, adopter, itu apa-apa saja sih yang harus dinilai mungkin untuk supaya saya ini pantas menjadi seorang adopter? Ada nggak sih kriteria-kriterianya tuh? Kalau kriteria biasanya kita lebih ke kalau biasa untuk calon adopter biasanya kita pastiin apakah keluarga mereka menerima untuk misalnya salah satu anggotanya untuk pelihara anjing. Jadi kita pastiin apakah orang tuanya atau saudaranya, apakah anggota rumah itu mereka mau nggak ada anjing di rumah. Karena kalau salah satu sudah nggak diizinkan itu nanti susah. Oh Karena jadi kasihan untuk tim anjingnya. dari UDC ada survei langsung gitu ya? Biasa ke kita ada lingkungan? interview nanya. Oke. Jadi kalau misalnya mereka nanya saya mau adopsi anjing nih. Biasanya saya nanya ini di rumah tinggal berapa orang? Misalnya kalau misalnya ada tinggal 3 orang atau 5 orang, biasanya nanya apakah mereka setuju kalau kamu pelihara anjing. Nah, kalau memang mereka setuju, biasanya kita ke next berikutnya itu ke lingkungan. Apakah lingkungan tempat tinggal itu mendukung keberadaan anjing? Karena kan istilahnya ada beberapa perumahan komplek yang mereka nggak menerima rumah untuk pelihara anjing. Jadi seperti itu. Maka kita harus lebih selektif sih untuk memastikan. Makanya saya bilang untuk anjing adopsi ini bagi saya nggak masalah menunggu agak lama untuk mencari adopter, tapi setidaknya saya mendapatkan adopter yang pas untuk mereka. Baik, balik lagi ke secara mental, perkembangan mental dari anjing atau hewan terlantar atau stray animal kan kebiasaannya tuh biasanya umumnya memang unstable ya. Yeah. Ada yang udah takut banget, ada yang agresif banget. Mungkin kalau dari Dokter Jo nih, cara menghadapi ya, mungkin ada beberapa, aku pengen nih kalau seumpama nih ada yang tidak pengen lagi ngerawat pitbull, cuman kan kesannya pitbull ini garang, apalagi kasus-kasus di Indonesia juga pitbull juga banyak kasus yang menyerang manusia begitu. Kalau dari sisi psikologis hewan nih dok, itu kenapa sih seperti itu dan bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan mereka supaya tidak memancing amarah atau agresi dari si hewan tadi? Untuk yang kayak gitu nomor satu yang kita harus tahu adalah karakternya dulu ya. Karena masing-masing, enggak semuanya anjing yang direscue meskipun dia traumatis tapi bentuk karakternya beda-beda ya, tetap beda-beda. Jadi kita harus tahu apa yang dia suka, apa yang dia enggak suka, tingkat sensitivitasnya di mana. Nah karena masing-masing ada beberapa anjing yang dideketin aja sudah sangat marah karena ini berarti artinya kita harus pelan-pelan untuk mendekatinya, jangan respon dia dulu, biarkan dia respon ke kita, seperti itu. Jadi base-nya adalah tahu karakternya dulu. Nanti setelah kita tahu karakternya,
baru kita akan lakukan hal-hal yang membuat dia nyaman. Intinya dia bikin nyaman, dia bikin tidak kaget, tidak mudah tersinggung, kayak gitu, tidak ketakutan. Karena biasanya anjing akan marah, menyerang kalau dia satu terkejut, nomor satu. Yang kedua terdesak. Baik, Ya, terpojok. iya, saat dia terdesak dia akan berusaha untuk mengeluarkan instingnya yaitu penyerangan. Yaitu. Tapi saya pernah baca ya, entah ini artikel ini benar atau enggak. Katanya anjing itu hewan ya, bisa tahu energi kita. Jadi kalau kita nggak tenang nih, Iya. agak takut-takut nih, Iya, malah betul. diterkam tuh biasanya. Itu benar nggak sih, Dok? Betul, dia membaca energi kita. Dia membaca energi kita, dia suka atau enggak suka gitu, dia sudah tahu duluan. Makanya ya jangan heran kalau ada beberapa orang yang benar-benar nggak suka sama anjing, lewat depan rumahnya pun digonggongin terus. Iya. Karena Biasa kadang gitu. kebanyakan kalau berita-berita yang beredar ya mengenai Padahal- kasus-kasus penyerangan hewan peliharaan Iya, itu ya begitu sama bapaknya, sama Iya. yang pemiliknya enggak kok nggak pernah kasar gitu ya. Begitu pemiliknya jalan-jalan gitu Iya. harusnya dikasih makan, malah Iya. sama caretakernya Iya, dia nyerangnya. betul. How so? Kenapa bisa terjadi hal seperti itu, Dok? Karena basicnya, karena caretakernya mungkin nggak begitu mengenal karakter anjing itu. Dia nggak tahu karakternya dia harus diapain. Ada beberapa anjing yang harus dilembutin, tapi ada beberapa anjing yang harus didisiplinkan dengan intonasi keras, suara keras, intonasinya tinggi seperti itu. Jadi kalau tidak tahu di situ ya akan susah mengontrol. Makanya kita juga kalau mau baik itu mengadopsi anjing ya atau mau beli anjing jangan Ya. cuman ikutin selera ya. Ya, Wah, aku jangan. pengen alaskan Malamute. Tapi nggak tahu tuh karakternya gimana. Betul. Pengen Siberian Husky, tapi nggak tahu ternyata harus diajakin jalan sehari 2 kali, Ya. dikurung aja. Akhirnya stres, sakit, akhirnya masuk ke klinik begitu ya. Ya, Nah ya. hal-hal yang seperti ini nih yang mungkin perlu diketahui oleh sahabat kreatif gitu. Apa hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang calon adopter nih untuk memilih anjing tadi itu apa sih? Jadi bukan dari bentuknya yang unyu ya. Ya. Apakah kita harus tahu dulu karakternya atau yang harus cari yang benar-benar sama sejiwa sama kita? Apa sih sebenarnya, Dok, yang harus diketahui dulu oleh si calon adopter? Nomor satu, jelas nomor satu harus dari dalam dirinya sendiri dulu deh. Kita harus fix, oh aku mau. Aku mempersiapkan, artinya saya sudah prepare. Saya prepare waktu saya prepare hati saya prepare mungkin apa secara material saya akan prepare. Yang kedua karakter apa, karakternya bagaimana harus tahu. Dan ini pasti dapat pengarahan dari, misalnya kalau mau adopsinya dari misalnya Ko Dari Andi, UDC, pasti Ko Andi pasti menyarankan, oh di rumah ada anjing enggak? Ini itu anjing juga, karakternya itu kayak juga gini nih. ya, cara handle-nya kayak gini, kira-kira sanggup enggak atau bisa enggak? Kalau enggak kita bantu, kita latih kayak gitu. Jadi kita tetap arahkan, jadi tidak selamanya mumpung Bebas ada yang pilih adopsi, oh gitu silahkan kan, bebas. gitu. Tapi enggak itu benar bisa. ada prosedurnya ya, Ko ya? Betul, bisa. Jadi kita kalau minta adopsi, kita nanya apakah di rumah ada anjing atau enggak. Jadi kalau misalnya dia baru pelihara anjing terus pengen adopsi, biasa saya nggak menyarankan. Karena saya Takutnya lebih berantem bukan di- macam-macam. Saya ingin dia lebih fokus ke anjing yang dia dulu. Setelah anjingnya memang sudah disiplin, baru kamu boleh adopsi anjing. Karena saya takutnya ini nanti dia jadi kewalahan mengurus 2 ekor yang belum bisa disiplin. Itu yang saya takutkan, nanti jadinya ujung-ujungnya anjing adopsi dibalikin. Saya nggak mau hal seperti itu. Baik. Tapi pernah ada kasus nggak sih, kok anjing yang udah diadopsi, nggak sanggup dia agak bandel gitu, udah pulang aja lagi sama Ko Andi gitu. Oh, nggak ada sih sampai saat ini belum Sampai ada. sekarang belum ada, ya? Alhamdulillahnya semuanya bertanggung jawab ya. Ya, betul. Baik. Nah balik lagi ke yaitu tadi prosesi adopsi, banyak di online, di mana-mana adopsi ada mahar. Pakai ini, kalau di UDC ada gitu-gitu nggak kok? Nggak, kalau kita adopsi sebenarnya kita nggak mengenakan tidak pakai biaya, jadi kita free. Saya yang penting bagi saya anjing tersebut benar-benar terawat. Dapat rumah. Iya, dapat terawat itu. Itu udah istilahnya itu udah bagi kami sudah harga yang istilahnya tuh memang kebahagiaan deh buat kami anjing tersebut bisa dapat rumah, dapat bahagia karena istilahnya kadang-kadang mereka kan istilahnya adopsi terus kirim foto, kok ini kok anjingnya begini, ya itu bagi kami udah suatu kebahagiaan sih. bisa. Rewardnya di situ Betul, ya, Ko, ya? betul. Jadi bukan di nominal ya kok? Bukan di nominal. Tuh, ini jarang-jarang nih sahabat kreatif karena selalu kalau saya buka Facebook gitu ya, Iya. open adopt gitu kan, siap
DP nego mahar. Ini mau adopsi apa mau jualan terselubung ya ini Bapak ini. Nah balik lagi ke mengenai stray animal. Dokter Jo juga kan udah sering menghadapi kasus-kasus ya. Baik itu penyiksaan secara langsung atau mungkin kasus-kasus aduan begitu ya dokter. Tapi kasus terparah nih yang selama ini ditangani dari Ko Andi apa dokter? Di klinik Warasatwa. Si Blacky lah ya, yang Blacky. perut yang terbelah yang Kalau saya melihat gini, terparah itu dalam bentuk physically atau mentally dulu, karena beda ini. Karena ada beberapa kejadian saat kita berusaha untuk merescue, nah kebetulan ada laporan kan, ada anjing di sana cuma setengah meter aja dari pohon, pokoknya dipanas-panasin di situ sampai kurus badannya. Nah di bawah pohon panasan berbulan-bulan, akhirnya kita samperin dan sebagainya, akhirnya kita kasih edukasi nggak mau. Nah berita buruknya adalah apa? Saat kita berusaha untuk merescue dia, malah dia ditawarkan beli aja Pak. Yo, itu yang paling menyedihkan kadang-kadang. Jadi malah akhirnya kita rescue itu kita beli, jujur kita beli. Itu yang biar kita bisa yang rescue. Pelapornya tadi itu yang bukan melaporkan orang lain, kita ambil tindakan. Oke, orang yang nah, ini yang lebih menyakitkan. Menurut saya yang paling luar biasa gitu. Jadi kita rescue, tapi kita beli sama ownernya, ada Pak. Karena saking nggak tega ya, betul, Dok. Itu tadi jiwa karena kemanusiaan. sudah mentok semua, negosiasi nggak bisa, kita bujuk nggak bisa. Pokoknya intinya beli ya sudah. Kita beli, kita rescue, kita tolong, kita jadikan adopter. Oke, baik. Itu yang terburuk saya rasa malah justru di situ. Justru itu ya, Karena realita yang terjadi di lapangan. Secara ya? physically oke lah. Seberapapun lukanya kita semaksimal mungkin bisa sampai tahap penyembuhan, udah seneng. Gitu. Cuma yang terburuk di situ. Baik, fenomena realita yang terjadi di lapangan ternyata begitu, begitu. Betul. Udahlah disakitin, begitu ada yang mau nolong malah diperjualbelikan gitu ya. Anjingnya pun kalau bisa ngomong mungkin dia mau ngomong hal-hal yang tidak itulah ya intinya. Oke baik. Tapi sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kalau tiba-tiba nih pernah nggak sih dapat kasus yang zong gitu, kayak ada yang mau coba ngetes tim dari UDC gitu ya, kayak laporan-laporan palsu lah gitu, hanya untuk ngetes ini beneran nggak nih komunitas anjing nih, beneran mau sosial nggak atau cuman mau pilih-pilih, atau pernah nggak ada yang kayak begitu ngerjain gitu kok? Kalau seperti itu mungkin kita sebenarnya nggak tahu persis sebenarnya, cuma ya memang ada beberapa kasus yang memang saya nggak bisa nanggapi dan saya langsung ngomong hal seperti saya nggak bisa. Nah kadang-kadang ada yang, karena gini, setiap laporan tuh saya sebisa mungkin pelapor juga ikut kerjasama. Jadi tidak hanya sekedar melapor. Karena kan gini, kadang ada beberapa kasus yang pernah kami tangani, dia melapor, tapi waktu kami di lokasi orangnya nggak ada. Tapi memang ya anjing itu tersebut ada. Tapi istilahnya gini loh, kok istilahnya melempar tanggung jawab gitu loh. Istilahnya kan kita kan kalau enak tuh ya pelapor juga ikut kerjasama, ada di lapangan gitu waktu rescue. Jadi kan istilahnya kan lebih enak istilahnya seperti itu. Jadi ini bukan kerja satu orang ya, ini adalah kerja gayung bersambut yang harus dilakukan dengan lapang dada. Betul. Untuk memudahkan proses dan juga tentunya mempercepat si stray animalnya tadi mendapatkan penanganan medis dan juga cepat dapat rumah baru begitu. Nah, gimana ya? Kadang kan ada kayak kasus-kasus anjing yang kelaparan sampai kurus banget ya. Kemarin saya jalan-jalan ke atas, ada satu pasien, itu siapa namanya dok? Iya, yang kurus banget. Oh iya. Itu boleh tahu kenapa ceritanya? Itu kalau yang di atas kasusnya bukan rescue itu ada ownernya, kebetulan dia sudah tua sekali, umurnya sudah 11 tahun, sudah mengalami pengapuran yang banyak pada tulangnya karena usia ya, ginjalnya juga udah buruk banget, akhirnya artritis atau radang sendi yang parah sehingga ya hanya bisa rebah saja, tapi sama ownernya dibawa. Kebetulan juga dadakan juga itu, mendadak nggak bisa bangun, dibawa ke klinik, kita cek semuanya, akhirnya ketemu, ya kita coba semaksimal mungkin. Nah ini kalau ada dog lover di luar sana yang secara diam-diam
mengerjakan hal yang juga Ko Andi kerjakan gitu ya. Cuman mungkin mereka masih pemula. Iya. Mereka nggak tahu nih untuk menangani anjing starvation yang kelaparan itu gimana caranya. Boleh tahu nggak sih dok? Siapa tahu ada yang sekarang nih ya mendengarkan kita, dia Iya. barusan nolong anjing nih, anjingnya kurus. Harusnya penanganan awalnya itu bagaimana? Kadang-kadang kalau untuk menolong, kadang-kadang nggak selalu kita mulus saja gitu loh. Kita datang langsung kita bisa ambil dengan enaknya. Nah, banyak kan kasusnya malah justru kadang-kadang malah justru satu nggak bisa diambil. Akhirnya yang kita lakukan apa? Kita feeding saja. Feeding, Kita street namanya feeding ya? street feeding jadinya. Jadi kita jalan tiap kali jumpa anjing itu kita berikan makanan seperti pagi sore kayak gitu. Maksud saya mohon maaf bukan begitu. Maksud saya kalau ada nih orang di luar sana yang juga baru aja nolong anjing atau hewan yang liar yang terlantar tapi lagi kurus-kurusnya. P3K-nya harus dikasih apa dulu nih? Cara apa ya? Pola makan yang benar. Nomor Kalau satu ya tips nutrisi dulu. dari dokter. Nutrisi dulu. Kita berikan makanan yang cukup dulu. Nomor satu. Kemudian sambil jalan itu boleh dilakukan pemeriksaan di klinik. Kan dari Emang harus diperiksa ya? lebih bagus. Kenapa? Karena kita nggak tahu kurusnya kenapa. Apakah hanya karena kurang makan aja atau karena dia ada problem memang. Oh iya, baik. Setelah dari klinik akan ditemukan diagnosanya seperti apa. Dan tindakannya akan mengikuti saja. Artinya Baik. saat diagnosanya sudah kita temukan, kemudian tindakan selanjutnya perbaikan ini, perbaikan itu, naikkan nutrisinya, baru. Dari situ baru tahu Dari ya mau tahu. ditindaklanjuti seperti Iya, apa. betul. Oke, kita masih akan diskusi mengenai hal ini karena biasanya kalau udah dengar bawa ke klinik aja itu beberapa orang udah takut dok. Iya. Kita cari tahu alasannya nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat kreatif, kami masih menunggu pertanyaan di line interaktif untuk Pro 2 RRI Batam. Tetap saksikan dialog khusus numpang-nampang di luar studio karena kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. And I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Selamat sore sahabat kreatif, kembali lagi di dialog khusus numpang-nampang luar studio bersama dengan Koko Andi dari UDC Batam dan juga masih ada Dr. Joe dari klinik Waras Satwa. Nah, tadi kan udah panjang kali lebar ya, udah banyak sih yang kita bicarakan mengenai stray animal. Cuman memang salah satu gerakan secara nasional ya dokter dan juga Ko Andi yang pengen nih dilakukan oleh penggiat-penggiat pecinta binatang adalah sterilisasi ya. Iya, Yang menjadi sterilisasi. sangat penting karena ya gimana populasi stray animal ini bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah karena kan tidak terawasi begitu ya. Makanya sterilisasi untuk stray animal biasanya betina ya supaya tidak hamil-hamil lagi begitu. Iya. Cuman ada prosedur secara khusus nggak sih dok yang harus ditaati atau dipatuhi nih sebelum melakukan sterilisasi baik itu untuk kucing ataupun juga untuk anjing? Kurang lebih sama ya prosedurnya. Memang prosedur kita untuk yang utama adalah vaksinasi dulu. Kenapa kayak gitu? Karena memang di Indonesia sendiri, terutama di Batam ini banyak sekali virus yang sedang beredar. Contohnya yang Kalau untuk anjing yang paling dikhawatirkan kan parvovirus sama distemper virus itu kalau di anjing ya itu sangat mematikan. Makanya biasanya kita berikan suggest dulu, keep dulu, vaksin lengkapin, baru steril dan sebagainya. Begitu juga dengan kucing. Kucing kalau di kucing ada panleukopenia itu sangat mematikan. 1 hari, setengah hari mati kena virus itu. Itu. Oke baik, dan biasanya sterilisasi butuh waktu? Sterilisasi. Sterilisasi apa vaksinasi? Vaksinasi setidaknya 3 kali. 3 kali itu dalam kurun waktu 3 bulan berarti. Setiap bulan. Sekarang divaksin, bulan depan vaksin, bulan depannya vaksin. Jadi 3 kali baru berturut. setelah itu Baru bebas baru untuk dilakukan. boleh Itu ya. alangkah baiknya ya disarankan. Untuk ya kesehatan dan keselamatan hewan Iya, itu tadi betul. begitu ya. Betul. Baik. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang gitu loh, Dok. Kalau Iya, orang iya. di luar sana yang rescue ya, Iya, pasti terbenturnya itu betul. biaya-biaya lagi gitu. Belum belum dengar obatnya apa, sudah Iya. disuggest
ada yang curhat gitu kan, ini saya nemu stray animal begini. Bawa Terus ke- ada yang suggest bawa ke klinik aja itu langsung jeng gitu kan. Jadi momok katanya. gitu ya. Aduh. Memang semahal itu ya untuk biaya apa ya, baik itu penanganan, pengobatan untuk di klinik waras satwa sendiri bagaimana dok? Sebenarnya satu, kalau berkaitan dengan mahal enggaknya kan sebenarnya tergantung kondisi ya, kebutuhannya hewan tersebut dan jenis pemeriksaan apa yang dilakukan ya. Untuk beberapa pemeriksaan misalnya kayak cek darah ya memang agak tinggi memang, cek virus dan sebagainya. Cuma buat kami dalam arti pasti ada solusinya, dalam arti gitu. Kita kan tidak mewajibkan, tapi biasanya menyarankan, oke ini, itu. Nah kebanyakan yang menjadi permasalahan dari masyarakat ini kadang-kadang setiap ada ketemu apa-apa langsung tanyanya dulu obatnya apa. Nah ini pertanyaan yang paling berat untuk kita. Kenapa gitu dok? Kenapa gitu? Obatnya apa? Lah kita cek aja belum. Kita lihat kondisinya juga belum. Sudah tanya obatnya. Wah ini dukun Emangnya apa? saya sampai pikir saya ini dukun ya? Makanya itu kesaktiannya kita belum sampai di tahap itu. Kita bisanya dibawa ke klinik untuk pemeriksaan yang lebih detail. Itu pentingnya. Kenapa gitu? Dengan adanya pemeriksaan yang detail akan mendapatkan diagnosa yang tepat. Saat diagnosanya sudah tepat, tindakan nextnya pasti akan mengikuti saja. Jadi nggak tebak-tebak jenggo ya? Iya, Oh, itu ini yang saya kayaknya khawatirkan. kalau begini dia nggak boleh dekat-dekat air gitu. Itulah yang saya khawatirkan. Iya baik. Terjadi Tapi kesalahan. boleh tahu nggak sih dok, fasilitas untuk klinik waras satwa ini yang sekarang sudah ada itu apa aja sih? Oke, untuk kami satu jelas pemeriksaan fisik dan konsultasi ada. Kemudian yang kedua pemeriksaan mikroskopik ya. Pemeriksaan mikroskopik itu banyak sekali yang bisa dilakukan dengan mikroskopik ya, dengan mikroskop ya. Satu, pemeriksaan feses atau kotoran. Pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah sendiri dari mikroskopik kita bagi menjadi whole blood sama blood staining, jadi pewarnaan darah dan sebagainya, biasanya untuk identifikasi parasit darah atau bakterial. Kemudian lebih dalam lagi biasanya kita bikin blood smear atau biasanya untuk pemeriksaan tumor juga ada, jadi melalui mikroskopik juga, jadi pewarnaan juga basicnya. Itu dari sampel- darah juga? Iya, bisa dari darah, bisa dari jaringan. Jadi kita ambil jaringannya, sampel jaringannya, kita bikin slide, kita warnai, kita periksa di mikroskop. Itu bisa kelihatan beberapa problem atau kemungkinan cancer atau tidak dari situ. Terus kemudian ultrasonologi ada. Elektrokardiogram lagi diusahakan. Kemudian pemeriksaan darah yang lebih dalam yaitu di hematologi sama kimia darah ada. Pemeriksaan yang lebih dalam memang ke arah pemeriksaan darah ya, tapi pemeriksaan fisik untuk jamur dan sebagainya ada semua, fluoresen dan sebagainya, fluoresen test, karena buat kami penting banget loh, alat Iya. diagnostik itu sangat penting kayak gitu. Ini Kita nggak untuk mau miss. menunjang juga ya Iya, dok, betul. si diagnostik hewannya ini supaya Iya. tepat juga penanganannya. Iya, betul. Baik, lengkap sekali loh sahabat kreatif. Jadi kalau kamu mungkin lagi cari tempat ya yang dokternya ramah, baik gitu kan. Terus juga bisa konsultasi secara terbuka. Bisa mungkin coba datanglah ke klinik waras satwa. Karena juga klinik waras satwa ini juga berkolaborasi sudah lama juga ya menangani kasus-kasus stray animal. Tapi kasus paling sering nih kalau stray animal atau hewan yang terlantar itu biasa sakitnya apa? Skabies ya dok? Nomor satu kulit biasanya, banyak kan kasusnya kulit, jadi jamur, skabies, seperti kutu dan sebagainya itu biasanya nomor satu, sama malnutrisi. Malnutrisi. Iya itu yang paling sering kita Dehidrasi. hadapi. Iya. Baik. Sudah. Itu kalau skabies, Ya. penanganannya biasanya harus diapain dulu sih dok? Kalau yang Penanganan- harus sesuai dengan prosedur medis. Betul. Kalau skabies itu satu, kita pastikan dulu dia skabies atau dia ada kombinasi dengan jamur dan sebagainya. Itu melalui yang pertama, step pertama yaitu skin scraping tadi ya, kita amati di mikroskop. Kalau sudah confirm kita, ditemukan skabies, ada banyak pilihan, banyak sekali pilihan. Suntikan ada, obat tetes ada, obat makan ada, sampo pun boleh, salep pun boleh. Makanya tadi mahal enggaknya sebenarnya
pilihannya Itu kita dari aja. situ tadi ya? Iya kan ada Disesuaikan grade-nya dengan semua, kemampuan disesuaikan. ya? Karena masing-masing juga ada yang dari yang paling mahal sampai yang paling murah, ada semua, ada solusinya. Makanya Baik. Baik. Itu yang paling sering Iya, dialami oleh betul. stray animal Betul. ya. Nah kalau untuk perawatan rumah sendiri nih, mungkin dari Koko ya, apa sih yang perlu disiapin kalau seumpama tiba-tiba sebelum ke klinik P3K, kalau seumpama nih ada relawan di luar sana nemuin anjing lagi terluka, P3K-nya diapain dulu sebelum dibawa ke klinik? Apa yang harus ditolong duluan? Kalau untuk luka, kita bisa tahu lukanya seberapa parah. Nah, kalau memang misalnya terluka dalam kecil, misalnya mungkin tergores atau apa, ya mungkin bisa dengan betadine, dengan cuci alkohol. Tapi kalau memang lukanya yang parah, ya memang kita anjurin ke klinik. Langsung direscue aja, Iya, langsung dibawa ke klinik saja Benar. begitu ya. Karena salah penanganan bisa menjadikan, ya jadinya anjing tersebut jadi tidak bisa diselamatkan. Baik, ya intinya jangan takut dulu deh ya ke klinik ya, karena semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik ya sahabat kreatif. ada solusinya. Ada solusinya. Terakhir, sebelum kita tutup diskusi kita di sore hari ini, harapan nih untuk menumbuhkan rasa cinta kali ya. Intinya gimana harapan dari Koko ataupun dari dokter untuk sahabat kreatif, bagaimana supaya bisa menumbuhkan empati kepada stray animal. Kalaupun nggak suka nggak apa-apa, tapi ada Iya. empati terlebih dahulu. Harapan dari Koko apa untuk sahabat kreatif? Kalau itu kembali ke pribadi ya, sebenarnya kita sih berharap ya memang kalau memang nggak suka anjing, nggak suka kucing, nggak suka hewan, ya udah jangan, nggak usah diganggu, nggak usah diapa-apain, ya biarin aja. Itu aja sebenarnya, itu udah istilah cukup. Sebenarnya udah cukup, karena kadang-kadang gini, karena kita melihat di kedai kopi atau di tempat makan, kadang ada kucing lewat, anjing lewat, ya mereka kadang-kadang suka iya nendang, lempar batu, iseng-iseng ya. Sebenarnya kita nggak berharap hal seperti itu terjadi sih. Makanya sebenarnya cukup kalau memang nggak suka ya udah dibiarin aja gitu. Itu sih yang kami harapkan sih. Dari Dokter Jo. Kalau dari saya yang nomor satu ya pasti harus ditumbuhkan yang namanya love lah, cinta itu. Cinta bukan berarti hanya sama manusia saja, tapi sama dengan lingkungan sekitar, termasuk salah satunya adalah ya hewan-hewan di sekitar kita. Bahkan kita tidak mengkotakkan diri kita harus anjing saja atau kucing saja, ya semuanya. Karena saat kita memberikan yang terbaik untuk hewan-hewan yang terlantar ini, ya otomatis sebenarnya kita bukan menolong mereka loh. Kalau dalam konsep saya, saat saya menolong mereka, saya menolong diri saya sendiri. Kenapa Ya. seperti itu? Ya karena saya berpikiran bahwa dunia itu pasti ada reinkarnasi dan sebagainya. Siapa menanam yang buruk ya akan mendapatkan yang buruk. Siapa yang menanam yang baik akan mendapatkan yang baik. Jadi saat saya menolong mereka, artinya saya menolong diri saya sendiri. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan sambutannya meriah dong? Iya. Susah ya. Kita susah loh di zaman sekarang mencari hati-hati yang isi hati yang tulus seperti Ko Andi dan juga Dokter Jonet. Karena sebenarnya mau berbuat baik itu kalau kita mau nggak ribet sih ya. Nggak. Sesimpel itu gitu. Simple, sederhana Just banget. like that. Gitu aja ya sahabat kreatif. Gak usah banyak mikir Gak katanya. usah bener sih, gak usah banyak tips, gak usah banyak syarat gitu Karena ya. kalau dihitung semua, wah ini untung ruginya, nggak jadi biasanya. Itu udah Bener, just do bener. it. Udah. Biasanya kalau kita udah berbuat baik, pasti Tuhan buka jalan. Iya. Itu pasti. Right. Baik. Seperti ngarai yang tersumbat ketika kita berbuat kebaikan, dia akan terbuka dan air itu akan mengalir begitu ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh sambutannya teman-teman. Terima kasih banyak Dokter Jo, Ko Andi. Terima kasih. Terima kasih banyak Klinik Warasatwa juga terima kasih banyak. Semoga from today ke depannya semakin banyak hati yang terbuka untuk berbuat baik dan berempati kepada sesama ya. Paling enggak kalau enggak suka janganlah menyakiti. Biarkanlah mereka hidup dengan aktivitasnya dan kita juga hidup dengan aktivitas kita masing-masing. Oke Sobat Kreatif, sudah 1 jam gak kerasa kita diskusi di dialog khusus numpang-nampang luar studio. Thanks a lot untuk kedua narasumber kita yang super dan kayaknya next time masih akan saya repotin lagi nggak apa-apa ya. Iya, Dokter siap, dan juga siap. Koko. Insya Allah. Baiklah kalau begitu waktunya kita pamit undur diri. Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline and enjoy the rest of our program. Bye-bye.